program konsultasi kandungan. Tentunya kita akan hadirkan bersama narasumber kita yaitu Dr. Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala yang alhamdulillah tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dok kabarnya, sehat, Dok? Alhamdulillah la kuliah bisa Masya ketemu lagi. Allah. Gimana perjalanan dari rumah sini, lancar, Dok? Lancar lancar. Iya. Habis sholat asar langsung sini. Sholat asar sebut di Asuna atau di rumah, Dok? Di rumah tadi Oh, di ya. rumah ya. Oh, berarti perjalanan nggak terlalu lama, Dok? Enggak, Masya sekitar Allah. 2 menit dah. 2 menit. Baik, ya pendengar pemirsa radio kita TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, ini adalah pertemuan kedua kita kali ini, di mana kesempatan lalu kita alhamdulillah ya sudah membahas terkait kehamilan, Dok ya. Iya. Dari awal sampai akhir, dan tentunya dibahas juga dari beberapa permasalahan di setiap kurun waktu kehamilan tersebut ya sampai melahirkan yang tersebut, dan sempat juga tentunya kita menunjukkan ya apa namanya tanda-tanda kehamilan yang berupa penyakit atau gimana tuh yang kehamilan di luar nikah ini. Kehamilan di luar kandungan maksudnya. Ya, ada gejala yang biasa terjadi, Dok ya, yaitu kehamilan di luar kandungan, bukan di luar nikah ya. Kalau tadi iya, dimana mungkin ini mungkin jarang terjadi, Dok ya. Jarang terjadi, tetapi cukup fatal kalau Cukup terjadi. fatal kalau- Iya. Jadi makanya harus dijelasin ya. Kalau kemarin kita jelaskan tentang kehamilan yang normal ya. Iya. Nah, sekarang ini kehamilan tidak normal. Kehamilan dan normal ya, Betul. insya Allah pemirsa. Jadi normal itu diantaranya satu hamil di luar kandungan. Nah, hamil di luar kandungan. Seperti apakah nanti untuk penjelasan dari Dr. Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala, nanti insya Allah kita akan simak ya. Dan sebelumnya tentunya untuk ibu-ibu ya atau para pemudi yang baru menikah atau yang lain-lainnya ya, atau juga bapak-bapak yang lain yang ingin berkonsultasi ya terkait kandungan, silakan nanti Anda bisa menghubungi kami saja secara langsung melalui layanan telepon kami di 0231488281, karena insya Allah kita akan buka sesi interaktifnya. Nah, dan tak lupa juga bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan nanti Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp kami ya di 0852 10 943 943. Ya, kami prioritaskan untuk melalui layanan WhatsAppnya ya di 0852 10 943 943. Karena insya Allah di kesempatan sore hari ini para pemirsa kita akan membahas yaitu hamil di luar kandungan. Baik, untuk penjelasannya kita akan simak dari penjelasan bersama Dr. Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala, dan kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nama para pemirsa radio kita TV, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam rangka konsultasi kesehatan kandungan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas masalah kelainan kehamilan ya. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang kehamilan yang normal dari trimester pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelahiran ya. Ya, sekarang ini kita perlu mengetahui ada ternyata hamil itu ada kelainan ya. Jadi tidak di tempatnya begitu. Ternyata hamilnya di luar tempatnya, namanya di luar kandungan, atau bahasa kerennya itu ectopic pregnancy ya. Jadi bahasa kedokterannya ectopic pregnancy. Dan ini perlu diketahui para pemirsa dan para pendengar yang sekalian yang kami hormati. Karena penting sekali deteksi dini atau mengetahui lebih awal terjadinya kehamilan di luar kandungan ya. Karena bagi seseorang yang baru hamil ataupun yang pernah hamil ya, ini penting sekali, apalagi yang sudah lama nunggu hamil ternyata bertahun-tahun hamil di luar kandungan. Nah, ini perlu penanganan yang lebih serius dan teliti mengingat bahwa dia sulit. Ataupun yang pertama kali hamil terus di luar kandungan begitu. Karena tujuannya selain menyelamatkan nyawa si ibu dan juga menyelamatkan kandungan itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya nanti kedepannya bisa hamil normal kembali begitu. Jadi sebelum kita bahas ke sana, maka alangkah baiknya kita ketahui bahwa
kehamilan terjadi akibat ya pertemuan pada masa subur ya, yaitu ovarium mengeluarkan ovumnya ya pada pertengahan haid ya. Kemudian pada saat masa subur tersebut spermatozoa masuk ya. Kemudian terjadi nidasi, perjalanan dari ya ovum pickup tadi, pengalami ovum sampai melalui saluran telurnya sampailah di dalam rongga kandungan, namanya uterus ya. Itu normal. Pada saat hari ke-5 atau ke-6 sigot itu pertemuan antara sel sperma dan sel telur tuh sudah ketemu di situ. Nah, begitu ketemu nempel ke dinding kandungan. Terus berkembang, terus membesar sampai 9 bulan, itu normal. Ternyata ya ada beberapa kasus ya, ternyata seorang ibu itu ternyata hamilnya tidak di tempatnya gitu. Ya. Celakanya hamilnya di saluran telurnya. Jadi kalau ada kandungan kayak buah pukat ya. Nah, sampingnya ada sayapnya ini. Nah, hamilnya tuh di sini, di salurannya ini gitu. Kalau normal kan di badannya ini badan kandungan itu ya. Tuh. Ini di salurannya sini. Kadang nyangkut di situ. Nyangkut nggak bisa lewat. Terus membesar terus ya. Karena dindingnya tipis jadi nggak mampu menampung pembesaran janinnya, pecah itu kan, pecah dari perdarahan. Ini yang fatal ya. Dan ini klasifikasinya itu ada bermacam-macam hamil di luar kandungannya, ada yang di saluran ya, ada juga yang di indung telurnya, di perutnya itu indung telurnya itu ya, di situ jadi kehamilan di luar kandungan. Ada juga di dalam usus, di dalam perut, di usus misalkan nempel di usus, di lemak usus ya, nempel di situ, bukan di kandungannya sekali lagi ya, bukan di tempat kayak buah pukat itu, tapi di luarnya itu. Nah ini berbahaya kalau tidak ketahuan, terus besar, pecah ya. Taruhannya bisa nyawa karena perdarahan hebat, dan perdarahan nggak bisa keluar, tertampung di perut, besar terus, dan ibunya shock, pingsan gitu, seperti itu. Dan dari ketiga macam kehamilan tadi itu ya, ternyata yang paling sering kehamilannya terjadi di saluran telurnya tadi, yang di tuba namanya, tuba fallopiae ya, saya seperti ini salurannya. Tuba fallopiae itu 95% di situ. 93% ya. Dari penelitian itu 95% memang kejadiannya. Ternyata setelah diteliti lagi, sebabnya apa sih kira-kira kok sampai terjadi hamil luar kandungan? Yang pertama tersering adalah karena suatu infeksi. Infeksi saluran telur, infeksi tuba fallopiae atau namanya salpingitis ya. Salpingitis ya, peradangan pada saluran tubanya, peradangan pada saluran telurnya itu. Itu terjadi sering kali. Ada juga karena kelainan kongenital, misalkannya salurannya terlalu panjang sehingga perjalanannya terlalu jauh, keburu nempel di situ. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai saluran tuba yang panjang. Ya, jadi begitu. Jadi ada juga faktor karena endometriosis, misalkan ya. Dia terkena kista endometriosis. Nah, itu bisa juga mempengaruhi. Terjadi penyempitan karena kejepit kista dengan kista ya, salurannya itu. Akhirnya menyempitlah saluran lubang itu. Akhirnya sperma bisa masuk, ovarium atau ovum yang sudah dibuai nggak bisa masuk lagi. Kejebak di situ. Terjadi pembesaran di tempat yang tersebut, akhirnya pecah ya, berdarah seperti itu. Jadi itu sebabnya. Ya, kalau masalah kita bahas tentang masalah infeksi ya. Infeksi ini ternyata menduduki urutan yang pertama ya, infeksi saluran tuba. Misalkan seseorang sering keputihan itu ya, keputihan dibiarkan terus. Keputihan ya, kumannya sering itu adalah STD ya, sex transmitted disease. Jadi penyakit karena kuman, penyakit hubungan seksual. Chlamydia, trachomatis ya, yang sering itu ya, makan chlamydia. Nah, itu akan memberikan gejala yang khas pada gambaran pada kandungan ya, kelihatan sekali itu kumannya khas chlamydia seperti itu. Dan akibat peradangan maka rusaklah saluran tersebut ya, saluran kayak pipa itu, yang dimana di dalam pipa itu ada semacam silia tuh ya,
yang bergerak-gerak kayak rumput di dalam laut tuh ya, kayak gini. Nah, gitu. Rumput ini apa silia ini fungsinya untuk mendorong pembuahan ke arah kandungan itu. Nah, kalau silianya ini rusak ya, rusak karena infeksi ya, maka dia nggak bisa bergerak. Nah, saling melekat seperti itu, lengket nggak bisa bergerak, dan juga menyebabkan menyempitlah saluran tersebut itu. Maka terjebaklah sigot tadi ya, nggak bisa lewat ya, nyangkut di situ. Terus tumbuh berkembang pada 5 hari itu. Harusnya dia 5 hari sudah sampai di rongga kandungan atau uterus ya, atau rongga badan rahim ya, ternyata dia nggak sampai nyampe, akhirnya membesar terus sampai besar. Karena dindingnya itu memang tidak didesain untuk menampung janin dan tipis, maka pada usia kehamilan 2 bulan ya, biasanya pecah. Nah, 2 bulan sudah pecah. Ya begitu. Nah disinilah pentingnya kita melakukan evaluasi pada saat hamil muda ya, hamil trimester pertama untuk di USG untuk memastikan bahwa kandungannya itu normal, kandungannya itu atau buah kehamilannya atau sigot itu menempati ya rahim sebagaimana mestinya. Jadi kalau seorang pasangan suami istri ya, baik yang baru menikah terus hamil atau lama nggak hamil kemudian hamil telat ya, segera ke dokter kandungan untuk dipastikan bahwa kandungannya itu adalah normal begitu, kandungannya normal, tidak di luar kandungan ya. Apalagi dia misalnya mempunyai predisposisi ya, kayak kiste, pernah operasi kiste atau pernah sering terinfeksi ya, sering keputihan atau lama menunggak hamil, nah itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan USG ya, trimester pertama untuk memastikan selain melihat apakah kehamilannya ini bagus pada tempatnya atau di luar kandungan. Kalau di luar kandungan maka tindakan segera adalah operasi ya. Tidak jalan lain kecuali operasi. Ada juga obat-obatan yang menggunakan kemoterapi, tapi ini jarang dipakai ya karena efeknya menyeluruh. Tapi kalau operasi ya sebelum terlambat maka ada cara yang bagus, yaitu golden standard, melakukan laparoskopi ya. Maka yang di luar kandungan nanti disedot, gitu kan, diambil terus dindingnya diperbaiki supaya tidak rusak sehingga kedepannya nanti bisa hamil kembali. Kalau belum terlambat ya, masalahnya itu 2 bulan seringkali cukup sulit untuk memastikan ini di luar kandungan atau di dalam kandungan. Tetapi kalau kita sering memeriksa tidak sulit sebetulnya ya, dengan pemeriksaan fisik, adanya nyeri, adanya keluhan terlambat haid, diperiksa kehamilan tes positif, kemudian USG didapatkan suatu massa di sebelah badan rahimnya ya, massa di mana di situ tampak tanda-tanda kehamilan, tampak tanda-tanda penumpukan cairan misalkan di situ, maka jelaslah itu adalah hamil luar kandungan. Atau lakukan pemeriksaan fisik dengan periksa dalam ya, ada slinger pain ya, kita sentuh porsionya itu akan nyeri. Atau tanda-tanda pada perutnya, tanda distended ya, shifting dullness, kembung ya, distended, nyeri ya, itu tanda-tanda fisik pada seseorang yang mengalami kehamilan di luar kandungan ya. Jadi kalau diagnosa awal sudah ketemu maka tindakan operasi. Biasanya di sini pasien tuh takut ya, panik di diagnosa luar kandungan harus operasi ya. Kadang-kadang celakanya dia operasi nggak mau, akhirnya berpulang lagi, nggak ada situ, celakanya lagi diurut misalkan, pijit ya, karena sakit. Nah tambah pecah berbahaya ya, tidak boleh diurut seperti itu. Jadi yang penting adalah memastikan diagnosa apakah ini di dalam kandungan atau di luar kandungan. Kalau di dalam kandungan ya syukur alhamdulillah, tinggal melihat perkembangannya. Apakah ini bukan hamil kosong atau breast ovum ya, apakah ada janinnya di situ. Kalau janinnya apakah di dalam atau di luar. Nah, itu fungsi USG, ultrasonografi, untuk mendiferensiasikan, membedakan antara kehamilan normal dan tidak normal ya. Dan
Untuk hamil di luar kandungan, maka tindakannya memang harus segera operasi, apalagi yang sudah pecah, berdarah-berdarah ya. Kemudian pasti punya kesakitan ya, nggak bisa jalan, kadang pingsan karena darahnya mendadak ngucur kayak keran gitu ya. Banyak di dalam, tertampung di perut yang besar. Ya. Akhirnya menimbulkan shock dan tidak ya shock ya, pingsan ya. Kemudian bangun lagi, kesakitan lagi, terus baru dibawa ke UGD. Seperti itu. Kemudian setelah melihat gejala-gejala tersebut, maka yang penting lagi adalah bagaimana mencegahnya seperti tadi ya. Kalau kita tahu apa itu hamil di luar kandungan tadi ya, bagaimana sih supaya nggak terkena hamil di luar kandungan. Yang pertama, kalau kita sering mengalami keputihan ya, segera berobat ya, diobatin sampai tuntas ya. Jangan diobatin sendiri karena keputihan itu merupakan titik balik terjadinya kerusakan ya pada organ di dalamnya. Memang awalnya keputihan saja nggak terobati atau diobati nggak tuntas, lama-lama kumannya naik ke atas, naik ke dalam dinding rahim, terjadilah endometritis ya. Pertama cervicitis, peradangan pada mulut rahim, lama naik. Nah kalau udah sampai ke kandungan dalam endometritis nih, maka kumannya menyebar ke saluran tuba tadi, saluran telur ya, tuba ya. Maka terjadilah salpingitis. Salpingitis. Nah, peradangan terus-menerus maka akan merusak fili-fili tadi itu dan membuat sempit saluran telur yang sudah kecil tadi, yang sempit ya. Jadi saluran telur itu didesain begitu indahnya dan begitu canggihnya ya. Itu disiapin ada fili, ada cairan, ada makanan untuk janinnya itu, calon janin, sehingga bisa untuk lewat spermatozoa maupun ovum bisa bertahan dalam 2 hari bertemu, kemudian 5 hari dia bergerak terus sampai ke dalam badan rahim. Pada hari kelima, keenam, nidasi lah terjadi penempelan pada badan rahim. Nah, itu proses terjadinya perkembangan janin dari zigot sampai membesar ya. Oleh karena itu, apabila tadi infeksi ya keputihan segera diobatin. Jangan dibiarkan sampai berlarut-larut ya, bertahun-tahun, akhirnya merusak kandungan. Dan seringkali memang kita dapatkan seorang pasangan suami istri ya, infertilitas ya, tidak hamil-hamil, terjadi infeksi di situ, cervicitis ya, atau ada polip, ada kistel ya, ada miom di situ yang perlu dilakukan follow up lebih lanjut untuk kehamilan ya, untuk program kehamilan. Tapi kita sini dibahas tentang kehamilan di luar kandungan. Kemudian kalau ada endometriosis ya, sebabnya kan endometriosis ya, endometriosis diobatin ya. Ada beberapa juga langkah-langkah prosedur pengobatan endometriosis yang mana ini cukup rumit juga, tetapi perlu kesabaran dari pasien untuk melakukan follow up-nya. Begitu. Atau ada kiste ya, atau miom ya, mempersempit tubanya sehingga perlu di follow up dan tangani seperti itu. Saya kira cukup jelas ya bahwa kehamilan di luar kandungan itu memberikan gejala. Yang pertama adalah hamil ya, terlambat haid sebulan atau 6 minggu, 7 minggu katakanlah, tetapi memberikan tanda-tanda nyeri perut bawah, nyeri buat jalan, nyeri tekan, nyeri ya. Kemudian gejala-gejala awal kehamilan seperti biasa, mual, muntah, virus positif, tetapi disertai sakit nyeri yang sangat ya, sakit perut bawah yang sangat, bahkan buat jalan sakit ya, buat duduk sakit. Nah ini hati-hati itu ya, segera untuk dilakukan USG, bisa USG transvaginal untuk melihat lebih detail dan lebih dekat apakah memang benar ternyata lokasi daripada zigot tersebut ternyata di luar kandungan ya, untuk memastikan seperti itu. Tapi kalau di dalam kandungan ya alhamdulillah sudah aman gitu ya, seperti itu. Demikian, Allah Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa dan pendengar Radio Kita FM,
Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Demikian ya dari penjelasan bersama Dr. Irfan SPOG yang telah menjelaskan ya terkait hamil di luar kandungan. Tentunya semoga bisa menjadi materi yang bermanfaat ya dong kita untuk pengetahuan kita juga tentunya ya pendengar dan pemirsa Radio Kita TV. Dan tentunya kami berdoa ya semoga kita semua terhindar dari hal yang demikian. Amin. Ya, tak lupa juga tentunya ya kami yang bertugas mengajak para pemirsa dan pendengar radio kita TV, insya Allah setengah jam ke depan kita akan buka sesi interaktif untuk Anda bagi Anda yang tentunya ingin berkonsultasi ya seputar kandungan. Ya, ada tentunya nanti bisa menghubungi kami secara langsung melalui layanan telepon kami di 0231 488 Baik, saya ulangi di 0231 488 atau juga tentunya ya Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan dok, apakah kita akan break sejenak atau kita lanjut? Break sejenak ya. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan break sejenak ya untuk mendengar dan menyimak bersama dari beberapa jeda berikut ini. Tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu karena insya Allah kita akan kembali hadir di sesi interaktif dalam program ya konsultasi kandungan seputar kandungan. Dan mari kita simak untuk jeda berikut ini. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya, baik pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa hadirkan kembali ya menemani Anda semua dan tentunya kita sekarang berada di program konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala dan telah kita simak ya dari pembahasan materi oleh beliau terkait ya hamil di luar kandungan. Dan tentunya silakan bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan nanti Anda bisa menghubungi kami ya melalui layanan telepon kami di 0231488281. Ya, di 0231488281. Ada juga bagi para pendengar pemirsa Radio Kita TV yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silakan bisa kirimkan melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943 yang insya Allah kita akan angkat tuh pertanyaannya dan insya Allah akan dijawab oleh Dr. Irfan. Dan baik, kita akan coba untuk bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan yang sudah hadir dari layanan WhatsApp-nya di 0852 10 943 943. Ya, di mana datangnya dari pendengar kita dok, nggak namanya dok, kita akan coba bacakan aja dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Dok, umur saya 23 tahun dok, usia nikah 1 tahun. Ya. Saya masih kuliah dok, jadi kehamilan saya ditunda dengan KB suntik dok, 3 bulan sekali. Dan semenjak KB saya mulai jarang haid dok, haid pun kadang cuma 2 hari kemudian selesai. Apakah itu disebut dengan normal dok? Dan ada saja pengen punya momongan nih dok, masya Allah ya. Dari mulai lepas KB tersebut, jarak kira-kira berapa bulan dok agar bisa mengisi atau hamil gitu ya? Dan apakah suntik KB ada efek sampingnya dok? Terima kasih atas penjelasannya dok. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu X ya, umur 23 tahun, sudah menikah setahun dan menggunakan KB suntik yang 3 bulan sekali karena ingin menunda kehamilannya belum masih kuliah. Jadi kalau memang terus kemudian mengalami haid yang sedikit ya, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Hal ini wajar karena memang KB suntik yang 3 bulan sekali itu Depo-Provera ya, diprogesteron, mengandung progesteron. Jadi progesteron itu akhirnya akan menghambat estrogen sehingga dinding rahimnya menjadi tipis gitu kan. Nah, sehingga penumpukan lapisan endometriumnya, lapisan dinding rahimnya tidak begitu tebal sehingga darah yang keluar itu sedikit begitu.
Jadi siklus haid itu dipengaruhi oleh estrogen progesteron ya. Makanya pada saat pingin hamil lagi begitu dilepas, biasanya efeknya tuh mas sampai 6 bulan tuh hormonnya baru bisa stabil. Begitu. Jadi itu pun bisa dipercepat dengan beberapa obat-obatan untuk memberikan siklus haid yang normal, yang mirip ya, kadar hormon yang mirip dengan kondisi tanpa pakai pil KB atau tanpa pakai suntik KB. Jadi nanti begitu misalkan pengen hamil, maka dilepas ya segera aja untuk diprogram ya hamil ya. Begitu. Biasanya kalau misalnya 3 bulan 6 bulan tidak hamil ya, makanya harus segera untuk di follow up lagi kadar hormonnya, bila perlu disuplementasi hormon untuk membuat kondisi stabil lagi. Demikian. Ya. Iya ya, berarti ada proses berikutnya dok ya, ketika Iya. sudah berhenti KB agar bisa disuntik hormon lagi agar bisa cepat hamil. Iya, gitu. tapi nggak perlu suntik hormon, bisa pakai minum pil ya. Minum pil ya. Pil untuk regulasi haidnya. Iya iya. Ya diberikan estrogen progesteron yang seimbang gitu supaya siklus haidnya kembali normal lagi, jumlah haidnya juga banyak, terus jumlah harinya maupun jumlah darah haidnya itu supaya normal lagi gitu. Oh iya baik, berarti itu selama 2 bulan insya Allah bisa dikasih momongan ya. Ayo insyaallah. Insyaallah. Ya, insyaallah. Iya. Ya dan baik, terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya pemirsa di kesempatan sore hari ini. Dan silakan bagi pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung atau pendengar radio kita, silakan Anda bisa menghubungi kami ya melalui layanan telepon kami di 0231488281. Ya di 0231488281, atau juga nanti Anda bisa ya mengirimkan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Ya dok, kita akan kembali ke pembahasan dok terkait dari hamil di luar kandungan dok. Dok, apakah ada ciri khusus dok, misalkan dari segi ciri-ciri fisik yang bisa dilihat oleh keluarga gitu kan, dan untuk yang hamil di luar kandungan ini seperti apa sih gejala-gejala yang di luar di fisiknya, maksudnya seperti apakah dia akan terlihat stres, sakit yang begitu berlebih dan gimana dok? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi gejala-gejalanya kalau seorang ya mengetahui bahwa ini kemungkinan hamil di luar kandungan, ya pertama jelas hamil dulu ya. Hamil mual muntah biasa atau enggak mual muntah pun, tapi kehamilan itu tiba-tiba perutnya nyeri banget, perut bawah ya. Perut bagian bawah ya? Bagian bawah. Jadi nyeri bisa kanan, bisa kiri, bisa tengah itu. Jadi kadang jalan sakit, kadang pingsan, sakit terus duduk gini nunduk ya, terus pingsan itu. Kemudian berkeringat dingin, terus mukanya pucat ya, pucat. Kalau perutnya disentuh sakitan. sakit banget. Nah itu hati-hati tanda-tanda luar kandungan, saya gitu. Jadi orang awam situ yang mau tahu hamil, pucat, keringat dingin, sakitnya perutnya sakit banget, jalannya nunduk, nggak bisa tegak ya, nunduk sambil jalan pelan-pelan gitu. Nah, itu luar kandungan, insya Allah gitu. Jadi sudah dipastikan ya dengan ciri-ciri demikian itu sudah dipastikan di luar kandungan. Dan itu pasti sudah dipastikan kalau dia itu mengandung gitu ya, udah dites faktur. Iya, hamil dulu pasti. Tapi kok sakit banget gitu. Tapi ada bedanya, namanya DD-nya, differential diagnosa. Bisa juga dia mau keguguran, abortus, nah seperti itu bisa. Bisa jadi seperti itu Iya, ya. atau ada penyakit kisah yang lainnya yang kepuntir di situ kan, bisa gitu juga. Sama. Nah kalau untuk misalkan dok, kan kita sekarang sudah mungkin banyak ya para wanita yang super aktif gitu, dalam artian dia ikut olahraga, ikut apa gitu kan. Nah untuk wanita-wanita yang seperti ini yang super aktif ini juga apakah akan beresiko ketika hamil demikian dok, hamil di luar kandungan dok? Enggak ya, jadi saya kira olahraga tidak menyebabkan hamil di luar kandungan, bukan. Tapi olahraga yang terlalu ekstrim itu juga menyebabkan keguguran ya, tapi bukan luar kandungan ya. Nah, ini murni luar kandungan itu karena memang salah nempelnya itu, atau nggak nyampe dia ya, perjalanannya tuh nggak sampai, harusnya sudah sampai ke tempatnya, dia di tengah jalan sudah nempel gitu kan. Nah, jadi begitu, akhirnya nyangkut di situ, nah, luar kandungan ya, bisa kebayang ya. Ya seperti itu. Iya baik dok, masya Allah ya. Nah pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada,
Ya, kami persilakan kembali ya untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 0231 488 281. Ya, di 0231 488 281. Atau juga Anda bisa mengirimkan melalui layanan pesan WhatsApp-nya ya. Kita lebih prioritas pesan WhatsApp di nomor 0852 10 943 943. Ya, di 0852 10 943 943. Dan baik, sambil kita menunggu untuk pendengar maupun pemirsa yang menghubungi, kita akan coba cek terlebih dahulu untuk WhatsApp-nya. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik, kita coba ambil dari penanya yang sudah masuk, Dok. Datangnya dari, ya, tidak menyebutkan juga, Dok. Ini langsung singkat aja, Dok. Ya. Dok, mohon penjelasan jika perempuan meminum obat penunda menstruasi, Dok. Apakah dampak dari obat semacam itu, Dok? Mohon untuk penjelasan, Dok. Iya, obatnya apa dulu gitu. Nah, Nah, sebutin ya. Bang. Jadi kalau persepsi saya obat penunda haid itu ya mungkin pil KB bisa ya, atau semacam hormon gitu ya. Jadi untuk penunda haid ya tidak masalah ya. Jadi misalkan mau umroh, mau haji ya. Baik. Nah itu diberikan obat namanya progesteron sebelum dia haid, maka progesteronnya diberikan suplementasi itu biasanya pada hari ke-16 menjelang haidnya. Maka karena progesteronnya dipertahankan tinggi terus, maka tidak terjadi haid. Tapi begitu dilepas, haidnya akan jadi banyak sekali gitu. Jadi nggak masalah insya Allah. Nah. Iya, baik. Ya, demikian pemirsa dari jawaban yang telah diberikan oleh dokter ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda yang telah bertanya. Dan silakan ya, usahakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa sebutkan nama perlu. Ya, apa nama Iya, agar inisial aja, bisa ya inisial gitu ya, nama ya. inisial, kemudian umur ya, dan juga kalau misalkan membahas terkait obat ya disebutkan obatnya apa, dan apabila sakit ya coba nanti apa yang dirasakan diceritakan secara detail, Dok ya, agar bisa mendiagnosa dokternya. Saya kan nanti Anda bisa bertanya maupun langsung atau juga via WhatsApp ya. Untuk langsung Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 0231 488 281, atau juga Anda tentunya bisa mengirimkan pertanyaannya ya di 0852 10 943 943. Ya, Dok, untuk kembali lagi, Dok, kita ke hamil di luar kandungan, Dok. Tadi sempat disebutkan ya, bisa jadi juga hamil di luar kandungan itu bertempat sampai menempel di usus. Nah, apakah itu keluar dari rahim atau apa, ada misalkan infeksi di rahim sehingga keluar masuk ke usus, gimana, Dok? Iya, bisa. Jadi begini, ada beberapa kemungkinan ya. Jadi karena salurannya sempit tadi ya, mau masuk nggak bisa. Terus dia jatuh lagi ke perut itu. Misalnya ini kandungan, ini siapa kandungan di sini. Ini kandungannya ya, ini rahimnya, ini saluran tadi ya. Iya, salurannya ke nah, ini usus di sini kan. Masuk sini jalan itu kan. Nah, terus jatuh lagi ke sini. Oh, jangan sampai sini nih kandungan, jatuh ke sini, tumbuhlah di sini di perut. Nah, menempel di lemak usus, nah tumbuh jadi janin bisa gitu. Jadi saluran perut gitu. Baik, Nah, Dok. begitu. Dan ini, Dok, ketika misalkan ada ya qadarullah misalkan dari saudari kita yang mengalami hamil di luar kandungan gitu kan, ketika harus dijalankan operasi, Dok ya. Apakah bentuk operasi itu akan sebab pemindahan dari janin yang mungkin sudah jadi tadi itu ya ke tempat yang semestinya, atau dikeluarkan semuanya, Dok? Dikeluarin semuanya. Oh, sudah nggak bisa lagi berarti itu? Iya, nggak bisa. Udah gimana masuknya? Nggak bisa. Jadi langsung dibuang. Jadi ketika dia tumbuh di tempat yang di luar itu emang sudah nggak ini, ya? Iya, sudah nggak layak untuk diselamatkan. Jadi memang dikorbankan bayinya ya untuk untuk menyelamatkan ibunya gitu. Nah, tapi kecuali pernah ada hamil di dalam perut ya, namanya abdominal pregnancy ya, sampai gede 9 bulan.
Nah, ibunya ngeluh sudah 9 bulan lebih kok nggak lahir-lahir gitu. Nah, di dalam perut bukan di kandungan kan. Jadi nggak ada tanda-tanda kontraksi mau melahirkan, ternyata itu di USG wah ini hamil di luar kandungan, di operasi itu ternyata di luar kandungan. Jadi seperti itu. Maka itu penanganannya akan lebih sulit ya. Karena plasentanya juga hari-harinya tuh nggak boleh diambil karena nempel di usus kan, masuk ke akar-akar itu. Nah kalau dicabut ya bisa perdarahannya bisa nggak ketolong bayi ibunya. Begitu. Jadi maka dilahirkan bayinya, plasentanya ditinggal. Terus ditutup untuk dirawat supaya nanti lama-lama perawatan plasenta lebih lama lagi. Jadi itu kalau hamil di dalam perut ya, Iya. bukan hamil di luar kandungan tapi di dalam perut, namanya belum pregnancy. Ada kejadian sampai bayinya besar, atau kadang-kadang dibiarkan terus sama ibunya nggak ditunggu-tunggu sampai meninggal di dalam. Nah, jadi batu gitu kan, jadi kaku, terus baru mau dioperasi karena nggak bisa keluar karena memang nggak di tempatnya, nggak ada jalan keluarnya kan, kecuali di bedah perutnya gitu. Nah seperti itu. Ya dok, mungkin kalau misalnya sudah merasakan gejala-gejala yang demikian, mungkin sebelum-sebelumnya dok ya, apakah ada antisipasinya dok untuk menghindari hamil di luar kandungan, seperti misalkan apakah ada tindakan seperti olahraga atau yang lainnya gitu? Nggak ada, hanya menghindari infeksi aja. Infeksi aja, berarti itu perlu dengan obat dok ya? Iya, perlu obat-obat. Mm-mm. Kalau ada keluhan keputihan segera diobatin gitu kan. Terus jangan mijit-mijit perut, nggak boleh diurut apa itu. Kan bikin pelengketan, bikin penyempitan saluran juga. Jadi nggak boleh diurut ya, nggak boleh begitu. Ya, baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Ya, dan baik, kita kasih kesempatan ya untuk para pendengar dan pemirsa radio kita TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba nanti untuk 5 menit ke depan ya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Tentunya di kesempatan sore hari ini dalam program konsultasi kandungan ya bersama Dr. Muhammad Irfan SPOG Hafidhahullah Ta'ala, yang dimana silakan nanti Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui layanan telepon kami di 02314882281 dan juga bisa mengirimkannya melalui layanan ya pesan WhatsApp-nya di 0852 10 943 943. Ya di 0852 10 943 943. Baik dok, kita angkat kembali untuk penanya dari via WhatsApp dok yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Iya. Dan ya dulu dok, mungkin karena awal-awal jadi belum paham dok. Masih tidak disebutkan juga dok. Iya. Kita bacakan dok ya. Iya. Ya bismillah. Dok, apakah setiap keputihan yang keluarnya cuma sedikit dan itu di hari-hari tertentu yang dimaksud dengan keputihan berbahaya dok? Atau apa saja ciri-ciri keputihan yang berbahaya buat kandungan dok? Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga Allah merahmati dokter. Masya Allah. Terima Amin. kasih. Bagus banget pertanyaannya ya. Ah, Jadi keputihan tuh normal pada setiap wanita ya. Yang disebut keputihan normal apabila terjadi pada saat pertengahan haid ya. Kalau haidnya misalkan 30 hari sekali, maka pada hari ke-15 itu sudah mulai tuh lendirnya banyak keluar ya. Ya itu karena subur, itu masa subur sehingga banyak glikogen yang diproduksi, di mana glikogen itu merupakan makanan sel-sel nanti calon janin nanti itu ya, sel sperma, sel ovum ataupun zigot di situ, maka dia dapat makanan dari situ. Nah kalau menjelang haid juga kadang-kadang keputihan. Yang dimaksud dengan keputihan yang tidak normal berbahaya adalah apabila keputihan itu berubah warna ya, berubah warna keruh, terus gatel dan berbau. Nah itu yang disebut keputihan yang flor albus yang berbahaya. Tapi kalau keputihan yang jernih, melar kayak ingus yang jernih itu di melar, itu memang ada pada setiap wanita pada pertengahan haid tuh, fungsional ya, akhirnya nggak berbahaya, bagus malahan. Ya. bagus semua gitu ya. Iya, kalau nggak keputihan berarti kering ya, itu pada yang udah menopause. Tapi ini kalau keputihan pada pertengahan haid, ya itu normal, asal keputihannya tidak berubah warna, tidak berbau dan tidak gatal. Kalau gatal, berbau dan berwarna, ini pasti infeksi kuman. Harus diobatin ya, bisa di swab gitu lendirnya, kemudian dilihat di mikroskop apa jenis kumannya ya. Begitu, atau di spekul dilihat kadang-kadang ada jenisnya Trichomonas ya,
ada ya Giardia lamblia misalkan ya, sel-sel yang bisa bergerak, ada ekornya tuh, bisa nerawang ke situ, bikin sarang-sarang di dinding mulut rahim. Itu ada kuman seperti itu. Dari air yang kotor, yang cebok, nggak bersih airnya seperti itu. Jadi hati-hati kalau di tempat-tempat umum ya menggunakan air, sebaiknya bawa air berjenis seperti ini, berpersiapan kalau di area tuh pakai itu aja, jangan pakai yang mengenang di dalam bak itu ya. Itu biasanya akan langsung keputihan nanti karena banyak kuman di situ ya. Jadi ada yang nggak bersih, ada yang kuman, bisa juga makan media terjadinya keputihan seperti itu. Jadi sekali lagi, keputihan yang berbahaya adalah keputihan yang menimbulkan gatal, tidak jernih, berwarna hijau, kuning ya, atau putih keruh gitu kayak susu, dan berbau biasanya. Ya, tiga-tiganya ada boleh, atau dua aja sudah cukup ya, dinamakan keputihan ya, begitu. Iya, berarti yang baik itu keputihan yang agak bening dok ya, seperti yang Iya, fisiologis, fungsional ya pada si wanita. Berarti kalau di luar warna seperti itu ya harus itu, mungkin segera berobat itu kan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk ya pendengar ataupun pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di 0852 10 943 943 dan tentunya untuk kedepannya ya usahakan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya ya untuk bisa menyebutkan namanya agar kita bisa menyapa Anda tentunya, dan bisa dengan inisial ya. Dan juga nanti bisa Anda sebutkan dari umur dan seperti apa yang Anda rasakan dari sakit ya, agar bisa diceritakan secara detail tentunya, agar dokter bisa mendiagnosa dan tentunya nanti bisa langsung kita angkat untuk pertanyaannya. Ya, nanti Anda bisa kirimkan ya melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau juga kami beri kesempatan untuk para pendengar pemirsa Radio Kita TV yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 02314882281. Ya, di 02314882281. Dan baik, kita akan coba untuk ya, untuk melihat kembali untuk pertanyaan selanjutnya di kesempatan ya sore hari ini, dimana sekarang datangnya ya dari yang tidak menyebutkan namanya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usia saya 34 tahun sekarang dok. Masya Allah disebutkan usia nih dok. Kenapa ya kalau sebelum terjadinya mens, kondisi psikis seringkali merasa sensitif dok, dan badan gak enak, terus sering merasa pegal-pegal gitu dok. Mohon penjelasannya dok, terima kasih dok. Ya, jadi itu namanya gejala premenstrual syndrome ya ibu ya. Setelah ibu 34 tahun, saya kira wajar ya seperti itu, dan emosinya akan terpengaruh karena memang sangat berpengaruh sekali menjelang haid ya, atau sedang haid. Nah, itu biasanya sangat labil emosinya ya, mudah marah ya, mudah tersinggung ya. Makanya seorang suami ya yang tahu istrinya sedang haid, kalau dia marah diam aja gitu, dengerin aja. Karena berpengaruh sekali terhadap itu ya. Terus kemudian kadang-kadang ya marah tanpa sebab gitu ya. Itu wajar yang terjadi pada wanita menjelang haid ya, premenstrual syndrome, atau pada saat sedang haid. Karena terpengaruh oleh hormon estrogen progesteron ya, yang pengaruh psikisnya begitu. Memang begitu. Namanya premenstrual syndrome. Jadi suatu hal yang wajar dok ya. Yang wajar. Terus badan pegel-pegel semua, sakit ya. Emosional. Ya. Itu yang biasa terjadi dok. Iya, makanya kita harus memaklumi seperti itu ya. Jadi kaum Jangan Adam marah, ini ya, harus bersabar ya kalau iya. Udah dengerin aja. Nggak usah ditanggepin. Iya, baik dok. Baik dok, sebelum kita tutup dok, mungkin minta sedikit nasihat terkait untuk kesehatan dok di kesempatan sore hari ini untuk pemirsa dan pendengar dok. Seperti apa dok? Tentang kesehatan ya. Iya, ya, untuk terutama kandungan atau mungkin COVID atau apa dok. Ya. Dan lumayan nanti bisa buat jeda dok. Jadi menurut kami, mengingat kondisi saat ini adalah pandemi COVID ya, saya kira
para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, tidak perlu terlalu takut menghadapi pandemi ini. Ini semua adalah qadarullah ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu sabar dan berusaha untuk menghadapinya begitu. Jadi tetap kita lakukan protokol kesehatan ya, memakai masker ya, kemudian cuci tangan dengan benar ya, dan makan-makan yang sehat, bergizi ya, menjaga imunitas, jangan terlalu capek. Nah, itu tadi. Itu saja kuncinya ya, kita pakai masker. Kalau berbicara dengan lawan bicara, jangan terlalu dekat ya, kontaknya gitu. Apalagi nggak pakai masker, jangan sampai gitu ya, dari menjauh. Ya, itu karena apa? Virus itu ditularkan melalui droplet infection, saya yakin. Ya, kalau dia berterbangan di udara dekat masih mati gitu. Ya, atau dia kena sabun sedikit mati. Makanya kita harus terbiasa selalu cuci tangan, sampai kalau kita sampai gini pergelangan tangan terus sampai siku gitu ya, cuci gitu sabun berkali-kali. Dan bahkan saya di mobil itu juga sedia antiseptik ataupun sedia minyak kayu putih. Nah itu eukalips itu ternyata dalam penelitiannya membantu. Dulu nenek moyang kita kan sudah biasa pakai itu ya. Nah itu ternyata itu memang antivirus itu ya, bagus. Kita taruh di situ, kita taruh di masker kita gini, warna-warnanya tangan kita gini kan. Sekali-sekali sering-sering usap-usap pakai minyak kayu putih. Jangan minyak wangi ya, minyak kayu putih. Sekali bisa kita pakai minyak kayu putih supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Amin. Seperti itu insyaallah taala ya. Ya, baik Dok, terima kasih jazakallahu khairan Waalaikumsalam. ya atas Masya Allah nasihat yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua dan untuk para pendengar serta pemirsa radio Kita TV yang sedang menyaksikan ya dalam program konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Muhammad Irfan SPOK Hafidhahullah Ta'ala. Dan demikian dari perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini ya para pendengar pemirsa radio Kita TV, semoga bermanfaat dari apa yang telah kita hadirkan dalam program konsultasi kesehatan kandungan. Semoga kita dapat berjumpa kembali insyaallah di kesempatan yang akan datang di setiap hari Kamisnya di pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Kamib dan juga ya Dr. Muhammad Irfan SPOK Hafidhahullah Ta'ala, kami berdua ya mohon undur diri dari ruang Anda semuanya, dan mari kita akhiri untuk perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.